Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan presentasi mengenai keaktifan mahasiswa dalam sholat berjamaah di lingkungan matrikulasi. Di sini saya Ismail Ihsan Dan saya Tabrani Ibrahim. Saya Ansori. Insyaallah kami akan menjelaskan beberapa slide yang mengenai sholat berjamaah. Baiklah, pada slide pertama kami akan menjelaskan mengenai latar belakang keaktifan mahasiswa dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah merupakan aktivitas yang selalu dikerjakan umat muslim dan merupakan sebuah kewajiban. Sholat itu berasal dari perintah Allah dan melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Sholat juga merupakan tiang agama dalam agama Islam. Apabila sholat telah rusak, maka rusaklah seluruh amal dari orang tersebut. Kemudian banyak sekali manfaat bagi seorang muslim yang mengerjakan sholat. Selain memberikan ketentraman hati dan ketenangan diri, sholat juga dapat memperluas konsentrasi pada diri seseorang. Sholat 5 waktu mampu menimbulkan perasaan rendah hati dan ketakwaan yang penting bagi jiwa manusia. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, ada perumusan masalah dari sholat penelitian kami ini. Yang pertama, apa yang menyebabkan mahasiswa sering telat sholat berjamaah? Yang kedua, apakah support system yang digunakan sudah terorganisir? Dan yang ketiga, apakah SOP sudah diimplementasikan terhadap mahasiswa? Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan para mahasiswa tidak atau telat dalam menjalankan sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kepuasan muhafiz dan pembina terhadap keaktifan mahasiswa dalam menjalankan sholat berjamaah. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi support system yang digunakan. Dan yang keempat, untuk mengidentifikasi SOP yang digunakan. Adapun hipotesis dari penelitian ini ialah kami dari peneliti ingin mengetahui fenomena yang muncul di lingkungan kampus matrikulasi Tazkiyah. Ternyata tingkat keaktifan mahasiswa terhadap sholat berjamaah masih rendah, yaitu 1. Mahasiswa masih banyak yang terlambat datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Kedua, tenaga pendukung atau muhafiz belum maksimal untuk menggerakkan mahasiswa agar datang ke masjid. Ketiga, support system yang ada seperti fingerprint ternyata masih belum berpengaruh terhadap kesadaran mahasiswa untuk melakukan sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, belum terlaksananya SOP secara overall. Ketidakaktifan mahasiswa dalam melaksanakan sholat berjamaah sangat mempengaruhi tingkah laku mahasiswa di lingkungan matrik sehari-hari. Baiklah, kami lanjut ke desain penelitian. Di sini kami mengambil beberapa variabel X dan variabel Y, yaitu variabel Y-nya bisa kami ambil dari sholat berjamaah. Kemudian variabel X-nya yang pertama ada kedisiplinan, kemudian ada muhafiz, pengaruh teman, kemudian ada karakter. Kemudian di sini kami memakai metode penelitian. Jenis penelitian yang kami pakai ialah penelitian kualitatif. Kemudian teknik kami dalam mengumpulkan data untuk melakukan penelitian ini ialah action, research, observasi. Kemudian kami mengirimkan beberapa kuesioner. Kemudian target dari peneliti ini kami tujukan kepada para mahasiswa matrikulasi, khususnya bagi yang ikhwan, terletak di Abu Yusuf dan Abu Ubaid. Kemudian unit analisis yang kami gunakan adalah unit analisis individual. Baiklah, kami di sini akan membahas mengenai profil responden. Jadi responden yang kami ambil itu berasal dari halakoh tahfiz. Dari halakoh tersebut kami hanya mengambil 3 orang dari masing-masing halakoh. Setelah kami data bahwasanya ada 3 angkatan
yang kami jadikan responden. Yang pertama angkatan 19 itu setelah kami total berjumlah 7 orang. Kemudian angkatan 20 itu berjumlah 18. Kemudian angkatan 21 berjumlah 12 orang. Jadi dari orang-orang tersebut kami memilih secara acak dari halakoh-halakoh tahfiz yang berada di matrikulasi. Jadi dengan total orang responden yang kami miliki berjumlah 37. Kemudian di sini kami menampilkan indeks jawaban responden. Di sini kami ada variabel Y, kemudian ada variabel X berjumlah 2 variabel. Di sini kami jelaskan variabel Y11 bahwasanya setelah kami simpulkan, setelah kami mendata klasifikasi dari variabel Y1 dikategorikan untuk kategori sedang dengan jumlah skor 2,3. Begitu pula seterusnya sampai Y12, Y13, Y14 sama dengan kategori sedang dengan jumlah skor 2,3, 2,3 dan juga 2,3. Kemudian variabel yang terakhir ada dari Y15. Setelah kami klasifikasikan, Y15 termasuk dalam kategori klasifikasi rendah dengan jumlah skor 2,4. Kemudian selanjutnya kami lanjutkan ke variabel X. Di sini kami simpulkan dari variabel X11 sampai X15 bahwasanya semuanya itu berkategorikan klasifikasi kategori rendah. Adapun skor-skor dari Y11 ialah 2,7 sampai 2,8. Jadi dari X1 sampai X15 itu sekitaran 2,7 sampai 2,8. Kemudian kami lanjutkan ke X21. Begitu pula dengan X11 tadi, jumlahnya hampir sama, digolongkan sebagai kategori rendah. Karena kami di sini melihat skor dari klasifikasi yang kami kumpulkan itu sekitaran angka 2,7 sampai angka 3,3. Bahwasanya di situ kami menggolongkan ke kategori rendah. Baik, untuk uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama untuk uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas ini dengan variabel sholat berjamaah, adapun nilainya 0,99 reliable. Kemudian untuk variabel teman ada nilai 0,975 reliable, dan untuk variabel holakoh dengan nilai 0,935. Untuk uji validitas tiap item, yaitu yang pertama ada X11 dengan scale main if item delete, yaitu dengan nilai 12,8 sekian-sekian, dan untuk scale variance if item delete dengan nilai 74,903, dan corrected item total correlation dengan nilai 949. Kemudian squared multiple correlation ada nilai 928, dan Cronbach alpha if item delete itu dengan nilai 961. Kemudian adapun X12 untuk scale main if item delete-nya itu 12,7 sekian-sekian, dan scale variance if item delete dengan nilai 76,803, dan corrective item total correlation-nya ada 953. Kemudian square multiple correlation dengan nilai 941, dan Cronbach alpha if item delete dengan nilai 961. Kemudian adapun X13-nya atau X13 itu scale main if item delete-nya itu dengan nilai 12,9 sekian-sekian, dan scale variance if item delete-nya itu 73,815. Kemudian corrective
item total correlation itu dengan nilai 965 dan square multiple correlation 941. Adapun cron batch alpha if item delete itu dengan nilai 958. Adapun untuk X14 untuk scale min if item delete-nya itu 12,7 sekian dan scale variant if item delete itu dengan nilai 80,729. Kemudian corrected item total correlation-nya dengan nilai 878. Square multiple correlation itu dengan nilai 871. Adapun cron batch alpha if item delete-nya itu dengan nilai 972. Dan yang terakhir untuk X15 scale min if item delete-nya itu 13,0 sekian. Kemudian scale variance if item delete dengan nilai 70,825. Kemudian adapun corrected item total correlation-nya itu dengan nilai 881 dan square multiple correlation-nya 877 dan cron batch alpha if item delete-nya dengan nilai 975. Baiklah, kami akan melanjutkan ke slide berikutnya mengenai uji hipotesis. Di sini kami akan menampilkan tabel R-square. Kami mulai dari model summary. Di sini ada model yang pertama dengan jumlah R-nya 0,629. Kemudian R-square-nya 0,396. Kemudian adjusted square berjumlah 0,362. Kemudian di tabel berikutnya berjumlah dengan skor 6,48. Di sini kami menggunakan uji T koefisien. Di sini X1 totalnya kalau kami lihat dari sig-nya itu 0,09, menandakan bahwasanya hipotesis kami diterima. X1 total itu kami ambil dari pengaruh teman terhadap sholat berjamaah. Kemudian dari X2 total untuk signifikannya berjumlah 670 maaf. Di sini bahwasanya pengaruh halakoh terhadap sholat tidak terlalu signifikan. Jadi di sini kami bisa menyimpulkan bahwasanya dari analisis yang kami lakukan, kami kumpulkan dari beberapa variabel, yaitu variabel teman dan halakoh, dan kami menganalisis dengan data bahwasanya variabel X1 yang sangat-sangat berpengaruh terhadap sholat berjamaah, yaitu pengaruh teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga